Halo, selamat datang kembali di channel Black, Blue, and Red. Untuk episode pertama ini kita akan mulai dari Spanyol, bukan tentang Money Heist yang lagi rame, tapi tentang klub yang katanya bakal makin terpuruk dan tanpa gelar musim ini. Apa kabar Barcelona? Dari beberapa match awal kelihatan bosenin, konsisten. Ada harapan, tapi lebih banyak ketidakpastiannya. Kalau di EPL nih mirip sama klub yang dari London ya. Crystal Palace kayaknya, karena warna baju mirip. Lebih mirip sama tetangga Spurs kayaknya. Dengan hasil yang diraih Barca sejauh ini, apakah kemediokaran seorang Koeman nih udah mencapai puncaknya? Ronald Koeman kayaknya baru sudah pergi. Tapi yang jadi masalah adalah apakah dengan mecat Koeman atau pergi Koeman bakal jadi solusi buat Barca. Nah, jadi mesti dipecat nggak nih? Jawabannya iya. Kalau memang ada pelatih bagus yang bersedia. Barca pasti ingat gimana mereka mencat Valverde tanpa persiapan yang jelas. Jadi artinya memang tim ini perlu lebih dari sekedar wajah baru untuk duduk di kursi pelatih. Problemnya Barca ini kompleks banget ya. Selain isu pemisahan pelatih, lilit utang, valuasi skuadnya jauh menurun, tinggal Lionel Messi, pemain terbaik dalam sejarah klub mereka. Apa nih yang diharapkan seorang fans untuk klub yang pernah menguasai dunia dengan tiki-takanya? Tahun ini paling nggak yang pertama pundak yang Memphis Depay. Selain itu ya satu-satunya harapan ya wajah-wajah baru dan anak-anak muda di La Masia. Mereka bisa jadi kunci buat membangun kembali tim ini. Youngstersnya ini kelihatan ngasih harapan sih di tengah krisis keuangan. Pendapat tentang bursa transfer nih yang baru ditutup akhir Agustus kemarin. Karena bisnis dan terlibatan Barcelona kelihatan jelas dengan kesulitan keuangan yang sedang berlangsung. Ya, gila sebenarnya karena what a summer. Berita paling militin pasti baliknya Ronaldo ke United dan cabutnya Messi dari Catalan. Terlepas ya dari Barca itu bisa dapetin beberapa pemain dengan status free agent kayak Agüero, Memphis, dan Eric Garcia. Bahkan Young itu. Barca ini kelihatan kayak dihancurin sama banyak pihak. Karena memang keputusan moneternya dia buruk banget di tahun-tahun kemarin. Ya itu juga yang nyebabin kenapa Lionel Messi itu pemain terbaik sepanjang sejarah klub dipaksa keluar dari ruangan Catalan. Sedih banget ya. Banyak yang bilang bahwa Barca adalah tim papan tengah tanpa Messi. Barca seolah nggak tahu nih cara hidup tanpa si nomor 10 yang selalu siap buat ngelakuin hal ajaib. Mereka tampaknya nggak tahu mesti ngelakuin apa nih ketika itu terjadi. Ya balik lagi terlepas dari kondisi finansial klub yang tadi kita obrolin, ada satu sosok nih yang pede dan putusin bahwa emang ini saatnya Messi untuk pergi. Joan Laporta. Padahal keseluruhan proyek dan bahkan memang keterlibatan Messi di tim itu sedemikian dekat. Kita sering dengar bahwa ada kata-kata kayak menangkan satu laga lagi untuk Messi, memberikan umpan kemanapun Messi berada. Kenyataannya memang semuanya tuh untuk dan tentang Messi. Dan kelihatan sekarang tanpa Messi tim itu kayak bingung. ketika mereka perlu sosok untuk memecahkan kebuntuan. Jadi emang kelihatan banget ya nih kehilangan seorang pemain bintang seperti Messi ini kayak nggak ada di benak mereka ya, nggak pernah ada di pikiran mereka ya. Dan ini terjadi saat di momen yang nggak tepat banget buat Barca. Iya. Perbandingan yang menarik sebenarnya tentang ini adalah sebelum eranya Messi. Ada Ronaldinho yang waktu itu punya peran sama penting yang sama Messi. Ada Deco juga ya. Ada Deco juga. Cuma yang jadi pembeda adalah waktu itu Pep Guardiola dia solusi. Jadi dia sudah punya sistem dan dia akan maksimalkan pemain-pemain yang ada bahkan tanpa dua pemain terbaiknya saat itu. Dengan berani melepas Ronaldinho dan Deco. Ronaldinho memang nggak sekomprehensif Messi dan apalagi waktu itu kinerja dan performanya udah jauh menurun lah karena dia udah mulai sering clubbing dan demen kehidupan malam di Catalan. Tapi jelas yang jadi pembeda di sini adalah soal Pep kelihatan punya solusi, tapi Koeman kayaknya enggak.
Berarti kembali lagi nih masalahnya ada di Koeman ya. Salah satunya dia. Koeman tuh kayak nggak punya apa-apa untuk ditawarin ke Barca. Jadi gimana rasanya nih melihat Messi dengan jersey PSG sekarang? Waduh, itu rasanya kayak makan sayur, nggak enak. Tapi semoga itu akan baik untuk kesehatan klub dan masa depan klub itu sendiri. Nah, kalau misalkan kangen Messi boleh lah ya beli jersey-nya PSG. Gak bakal. Ada beli jersey barunya itu kayaknya. Jadi Barca ini udah nggak bisa bilang lagi ya, pemain bisa datang ke Barcelona dan bermain dengan pemain terbaik dalam sejarah. Kayak Antoine Griezmann. Gak akan. Jadi siapa nih yang bisa selamatin Barcelona? Lord Braithwaite kah yang bahkan dianggap flop di Middlesbrough? Dia itu kan seburuk itu sebenarnya. Tapi jelas nggak adil rasanya kalau misalnya dibandingin sama striker kolosal nomor 9 di Barca. Entah itu Ronaldo, itu Luis Suarez. Jauh lah. Nama besar itu. Jadi nggak sabar nih nungguin duetnya Luke De Jong sama Lord Braithwaite. Ini pasti bakal jadi bahan banter. Sebagai fans Barca ya tetap berharap aja sih. Siapa tahu bisa jadi kayak Zapata sama Muriel di Atalanta. Waduh. Pemain biasa aja tapi bisa nyetak 2 digit gol terus apa. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu juga di beberapa laga awal ini. Terusnya untuk Luke De Jong. Ya dia memang udah jadi kecewaan besar sebenarnya. Meskipun memang datang dengan ekspektasi yang minim lah sebenarnya. Satu-satunya alasan dia main di Barca memang karena pemain lain cedera dan dia cuma jadi satu-satunya orang yang available. Barca tanpa gaibnya Messi ini pasti aneh banget rasanya. Messi itu apa ya? Lapulga, Kutu, alien, jin, semua lah jadi satu. Apa yang dia lakuin di Barca itu lebih dari sekedar stats tentang gol-gol yang banyak sama asis-asis yang dia cetak. Dan sekarang dia pergi, jadi kayaknya perlu lebih dari satu orang buat ngisi sepatu yang ditinggalin Messi. Pemain yang ditunjuk si Ansu Fati, pemain muda dengan jersey nomor 10 yang baru itu, yang baru sembuh dari cedera panjang ya. Iya. Semoga aja dengan baliknya dia bisa jadi real booster lah buat pemain-pemain Barca. Dia masih 18 tahun kan? 18 tahun tapi udah 40 penampilan kalau nggak salah, nyetak belasan gol, 13 gol. Sekarang dengan ngasih jersey keramat nomor 10 itu ya jadi bentuk kepercayaan dari Barca dan harapan akan sebuah pertunjukan besar lah setelah eranya Messi. Which is good ya. Tapi ada anggapan nih bahwa La Masia setelah eranya Messi, Busquets, Xavi, Iniesta, Pique bahkan itu gagal buat ngorbitin pemain yang punya DNA La Masia. Contohnya kayak Munir, Boyan, Deulofeu, mungkin sampai Alena yang akhirnya cuma bisa main di tim-tim yang semenjana kan. Iya dan enggak. Contoh lain deh. Ada Riqui Puig, pemain yang udah terlanjur dicap sebagai the next Andres Iniesta. Dia pemuda sekalalan, umurnya masih 22 tahun. Di awal karirnya bahkan dianggap mirip sama Phil Foden. Karena mereka udah latihan bareng tim utama sejak musim 2018-2019. Yang jadi perbedaannya? Ketika Foden udah mulai dapat menit bermain yang banyak, Puig masih aja di bench karena hubungannya yang tegang sama Ronald Koeman. Koeman bahkan udah vokal dari musim lalu buat ya ngizinin Puig untuk pergi untuk dapetin menit bermain yang banyak. Tapi si nomor 6 juga bersikeras bahwa dia pengen stay dan buktiin bahwa dia layak dapat satu tempat di tim utama. Kalau di MU nih mirip Donny van de Beek ya. Bedanya MU ngeluarin banyak duit untuk naruh pemain kayak gitu di bench. Apa ini artinya Puig harus jadi starter? Nggak bilang Puig harus jadi starter juga sebenarnya, tapi menit bermain yang dia terima rasanya menggelikan aja. Ingat banget musim lalu, Ronald Koeman tuh lebih milih untuk masukin Sergio Roberto, bahkan nilai Moriba, ketika tim itu lagi ngejar gol dan perlu banget kreativitas itu. Iya ya. Apa nih kira-kira yang jadi kekurangan dan yang perlu diimprove dari seorang Puig? Jelas sisi defense-nya dia yang buruk, dan selain itu umpan-umpannya Puig itu dianggap berbahaya
karena sering nyebabin serangan balik dari musuh. Tapi balik lagi, semua itu bisa diperbaikin dengan waktu bermain yang lebih sering. Misalnya kalau Desember, Januari Kuman masih bertahan, harusnya sih kalau Puts masih di bench saja, dia harus mau dipinjemin ke klub-klub lain yang memang main sepak bola menyerang dengan basis penguasaan bola kayak di Barca. Kayak MU contohnya. Kayaknya Leeds atau Brighton deh. Lebih tinggi tuh posisinya daripada MU tuh. Waduh. Ada gelandang lain nggak nih yang kira-kira bisa masuk skuad utama sini? Dibanding Puts, kayaknya Kuman malah lebih percaya sama Gavi. Gavi ini jadi pemain termuda keempat yang debut di La Liga waktu lawan Getafe. Dan Nico Gonzalez yang juga udah disiapin buat jadi suksesornya kepanjangnya Sergio Busquets. Gavi dan Nico ini nama-nama yang asing kayaknya nih buat fans non Barca. Banyak Pak. Tapi kita lihat 2 tahun lagi mereka ada di mana nanti. Bukan di Liga Indonesia sih pasti. Aduh, ya sejelek-jeleknya main di J-League lah paling. Mumpung di Vissel Kobe kan banyak tuh ada lulusan La Masia. Iya benar. Iniesta, Sergi Semper, Boyan juga sana tuh. Kayaknya Barca nih kayak buka cabang nih di Jepang nih. Kalau untuk pertahanan nih, yang sering kali dianggap jadi titik lemahnya Barcelona. Kalau ngomong pertahanan itu pasti ngomongin siapa bakal duet sama pria dengan label Presiden Barcelona masa depan, Gerard Pique. Sedangkan matinya Ferdinand Vidic dulu di MU. Ada semain sama Pavelli itu dia. Pilihannya sebenarnya ada 2, antara si Eric Garcia atau Oscar Ngeza. Tapi kalau Eric Garcia, bahkan di City dulu dia bukan jadi pilihan utama kan, karena ada Johnston dan Ruben Dias yang udah kunci posisi center back di sana. Bahkan ada Laporte juga. Ya iya, 4 tahun di sana cuma jadi cadangan. Tapi Pep juga bilang bahwa dia demen sama gaya mainnya Garcia. Dan umurnya masih 20 tahun, jadi kayaknya dia masih punya kesempatan untuk berkembang dan masa depannya masih panjang. Kalau untuk Mingueza, Mingueza tuh udah dipanggil dan main reguler di tim utama bahkan sejak musim lalu. Fleksibilitasnya dia itu kayaknya menarik Ronald Koeman karena dia bisa main di bek tengah dan di bek kanan juga. Apalagi sekarang kan bek kanan udah nggak ada siapa lagi karena Emerson Royal udah pindah ke Spurs. Jadi kayaknya dia bakal dapat waktu bermain yang jauh lebih banyak sih. Iya. Selain itu ada Ronald Araujo juga kan ya? Iya benar. Araujo tuh punya fisik yang bagus, kuat di duel bola udara. Terus juga dia punya pace yang mumpuni. Cuma kalau lihat dari gaya mainnya, kayaknya dia lebih cocok sebagai penggantinya Pique. Ada pemain muda lain nggak nih yang bisa angkat performa Barcelona? Jelas pemain yang, meskipun bukan lulusan La Masia, pemain muda mungkin paling menarik di Catalan dan di Spanyol adalah anak muda 18 tahun, Pedri. Dia bersinar banget di Euro, pilih jadi yang player of the tournament, bahkan salah satu pemain Spanyol yang masuk di tim of the turnamen Euro juga. Jelas musim ini kayaknya dia bakal dapat beban yang jauh lebih berat daripada musim lalu setelah musim yang sangat capek dan panjang buat dia yang ditutup dengan medali perak di Olimpiade Tokyo. Emang gila banget si Pedri ini, main paling capek ya musim lalu. Ya, kalau ditukar sama Lingard bisa jadi win-win solution. Kan apa Bruno lagi satu. Emerson Bruno maksudnya dia. BM Bali United. Dulu udah di Lamongan ya sekarang. Jadi lulusan La Masia dan Barcelona B ini masih bisa jadi fondasi yang kuat ya untuk skuad Barca musim ini. Ya, sekilas Barcelona B ini nunjukin bahwa mereka banyak talenta menarik yang siap untuk main di tim utama. Ada Kai Ruiz, ada Alejandro Balde, udah main juga. Ada si Alex Collado dan Thiago Pena. Selain itu sebenarnya ada Yusuf Demir juga yang baru dipinjam dari Argentina dan sudah debut. Kalau nggak salah dia jadi pemain non Spanyol termuda yang debut di La Liga tentunya setelah Lionel Messi. Kalau pemain veteran nih yang ada di Barcelona sekarang, apa Messi bisa diharapkan? Pemain veteran itu tetap megang peran penting di klub. Pertama karena mereka sudah setuju untuk pemotongan gaji itu. Dimulai dari Gerard Pique, terus disusul sama Alba, Sergio Busquets, dan terakhir Sergio Roberto. Berita ini sebenarnya ngasih pesan yang bagus buat tim-tim lain bahwa duit bukan hal yang mereka cari lagi.
Iya. Selain mempertahankan lambang dan badge Barcelona, klub dan fans tuh udah kesel banget dengan proses yang berlarut waktu nilai Moriba akhirnya nggak mau memperpanjang kontrak Iya. karena gaji, dan akhirnya malah memutuskan untuk pergi dan gabung ke Persib. Iya. Jadi harapannya untuk skuad yang ada sekarang ini sejauh mana nih? Kita tahu banyak orang yang melihat skuad Barcelona sekarang itu jauh di bawah bayang-bayang kesuksesan mereka di masa lampau. That's true. Dan nggak adil kalau dibandingin sama eranya Pep Guardiola, jauh banget. Dan Luis Enrique sekalipun. Intinya bahwa mereka lagi ngebangun kembali. Ini mereka lagi reboot. Benar. Jadi bisa juara Liga Champions nggak nih di akhir musim? Possible kayaknya. Ya meskipun nggak bisa juara Liga Champions pun ada potensi dan kegembiraan lah yang harusnya bisa dapetin sama fans dengan ngeliat dan nyaksiin generasi baru dari anak-anak muda Barcelona ini. Ada Ansu Fati, ada Gavi, ada Nico Gonzalez. Ya tetap menawarkan optimisme untuk masa depan Barcelona. Ya, semoga bisa jadi blessing in disguise ya pasca Barca cerai sama Messi. Semoga. Jadi nggak setuju nih ya sama anggapan kalau nasib Barcelona akan sama seperti MU di tahun 2013 pasca ditinggal Sir Alex. Ya sejelek-jeleknya Ronald Koeman ya, kayaknya masih lebih baik daripada David Moyes. Let's see what this team can do. Ya kalau di Barca ada saya, di North East London ada Moyes ya nih yang hampir bawa SM ke Liga Champions. Ya, jadi seburuk-buruknya tim bola yang kita dukung, I don't mind karena mereka udah ngasih banyak memori yang bakal kita kenang selamanya. Jadi klise sih mungkin kedengarannya, but this is football, this is life. Ya. So, thank you so much for watching. Sampai ketemu nanti di episode 2 tentang Setan Merah dari Manchester.